Tema 1. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1. Ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran kedua. Kelas 3 Sekolah Dasar, Kurikulum 2013. Ayo mengamati. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Apakah tumbuhan juga bergerak? Ayo coba kalian cari jawabannya. Silakan mencari informasi di buku, internet, ataupun bertanya pada ibu bapak kalian. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru, dan ikan bernafas dengan insan, seperti pada gambar di samping tersebut. Sekarang carilah kembali informasi pada buku, internet, atau diskusikan dengan orang tuamu, yaitu apakah alat pernapasan pada tumbuhan? Kemudian kalian cari juga apalagi nama alat pernafasan pada hewan selain insan pada ikan. Coba kalian sebutkan, tulis di buku kalian. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Seperti pada gambar di samping terlihat, itu ada ayam dari telur menetas, kemudian anak ayam, kemudian ayam yang telah sedikit besar, kemudian menjadi ayam yang dewasa. Untuk gambar di bawahnya terlihat ada bayi, kemudian menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja sampai usia dewasa. Sekarang coba kamu amati. Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih kelas 1? Kemudian, pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Coba ceritakan pengamatanmu, ditulis di dalam buku. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, contohnya manusia. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur, contohnya ayam. Kalau tumbuhan, berkembang biak bisa melalui biji atau tunasnya. Isilah tabel di atas dengan nama hewan dan cara berkembang biaknya. Seperti contoh tadi, yaitu nama makhluk hidup, ayam, berkembang biak dengan bertelur. Kemudian kalian cari hewan yang lain dan cara berkembang biaknya.
Makhluk hidup juga memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Seperti pada gambar, terlihat ada anak-anak sedang makan bersama. Kemudian juga ada gambar kuda sedang makan rumput. Juga ada seorang anak yang sedang menyirami bunga. Jadi, tumbuhan juga perlu dikasih air untuk berkembang. Sekarang kalian cari tahu kembali. Bisa melalui buku, internet, ataupun diskusi dengan orang tua atau teman. Yaitu, apakah tumbuhan memerlukan makanan? Lalu, apakah makanan untuk tumbuhan? Makhluk hidup peka terhadap perangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap perangsang berbeda-beda. Contohnya, jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata kita. Misalnya yang lain yaitu daun putri malu. Akan menutup daunnya jika disentuh. Juga buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Kemudian ada landak atau kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Terlihat seperti pada gambar di atas. Ayo menulis. Setelah kalian tadi mengamati slide sebelumnya, sekarang coba kamu sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Lalu, buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Yang pertama, berkembang biak. Kedua, makanan. Ketiga, tumbuh. Keempat, bernafas. Kelima, bergerak. Silahkan kalian tulis di buku kalian dengan rapi. Ayo mencoba. Makhluk hidup pasti bergerak. Sekarang, ikutilah berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar. Gambar yang pertama, berjalan ke samping kiri. Gambar yang kedua, berjalan ke samping kanan. Gambar yang ketiga, berjalan ke depan. Gambar yang keempat, berjalan ke belakang. Coba kalian praktekkan seperti pada gambar. Selanjutnya, coba kalian ikuti gerakan berlari seperti pada gambar, yaitu kelima berlari ke depan, keenam berlari ke belakang, ketujuh berlari ke samping kanan, kedelapan berlari ke samping kiri. Lalu yang terakhir, berlari berkelok-kelok dan membentuk lingkaran. Silahkan praktikkan di rumah dengan hati-hati. Jangan sampai jatuh. Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari. Dalam setiap perlombaan selalu ada yang menang dan ada yang kalah.
pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Sebaliknya, jika kalah tidak boleh berkecil hati dan harus tetap berusaha. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang, seperti pada gambar. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Coba sekarang apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Silakan ditulis pada buku kalian dengan bantuan Bapak dan Ibu di rumah. Tuliskan cerita tentang sikap kamu bersyukur, lalu ceritakanlah. Silakan orang tua membantu anak untuk menulis dan bercerita. Meski dari rumah, tetap semangat belajar.